Ibu Selvi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia, saya wali orang tua dari Kinzal Dias Murtaza SMP Samuri. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, mungkin ini adalah problem kita anak-anak yang bersekolah di pondok yang notabene memang tidak pernah pegang HP. Jadi ketika pulang liburan seperti burung lepas dari sana. Jadi saya tanyakan bagaimana kita istiqomah mereka senantiasa kebiasaan yang dilakukan di pondok itu setelah rumah kita. Walaupun kita cuap-cuap dari A sampai Z, ketika mereka ketemu HP, walaupun memang nggak ada suku itu sempat tapi mungkin tidak sebanyak apa yang biasa dilakukan di pondok. Mungkin seperti itu. Baik, teman-teman bagus banget ya. Dan bunda, nggak cuma bunda yang ngalamin itu, mamanya. Ya, jadi yang merasa sendiri ya. Jadi kebetulan orang tua nggak cuma pondok, anak sekolah juga gitu. Makanya satu kita perlu kerjasama ya bunda. Suasana di sekolah harus ada pengisian juga di rumah. Di sekolah, di insan mulia kita upayakan anak-anak lihat sekelilingnya sekolah sibuk sama orang tua. Ya, walaupun dia sibuk mengatur lalu lintas, ada parkiran, nggak berhenti tulisannya sebenarnya. Amma yatasa'alu anil abal azim alladhi yunsi minur. Ketika nggak tahu, sekurita paham apa? Sama waktu baca, melihat tukang sapu bisa melihat amma abal azim, lihat menjaga kantin, amma yatasa'alu begitu masuk sekolah mereka malu nggak baca Quran. Nah, tiba-tiba di rumah, kita bisa saling berbeda. Udah apa kan? Keluar rumah ada terjadi, ada bunyi dari rumahnya. Tidak perlu tunggu waktu lama. Di hari pertama menginjakan di rumah, bubar hafalannya. Nangis begitu. Udah bisa Ustaz. Libur panjang dan jualan. Insya Allah di rumah ini biasanya nggak ada gitu ya. Cuma di rumah beberapa orang kayaknya gitu. Oke, jadi di sekolah, bismillah ya, di yang mulia kami sudah sampaikan ke guru. Di waktu libur pun tidak boleh ada waktu berhenti untuk baca Al-Quran dan membaca. Ya, jadi di program semua khusus saya tidak mulai dari nol lagi ketika masuk sekolah. Kalau masuk ketika libur panjang, tetap harus ada mukalah dari libur pada siswa. Nggak boleh ada libur. Tidak ada libur untuk dan ibadah. Dua, orang tua di rumah juga tetap memastikan kondisi rumah, kondisi ya. Saya punya kakak ipar yang anaknya juga sudah selesai hafal 30 juz. Ya, anak ketiganya PW 30 juz. Anak ketiganya sudah Islam juga. Kita libur panjang, tetap ada aturan yang disepakati di rumah. Maka bunda, salah satu caranya nanti adalah ada kesepakatan dengan anak-anak. Satu, luaskan ambang mereka. Kenapa sih di rumah kita nggak boleh leha-leha? Kita harus mampu dari motivator untuk anak-anak kita. Luaskan logika mereka tentang pentingnya mencari HP yang berlebihan. Walaupun mudahnya, yang mudah itu nggak boleh berlebihan. Harus bisa, jangan sampai anak kita ngomong, udah aku sudah lewat dengan semua ini. Kabar-kabar yang di pondok, udah nggak sih sama aku? Kata budanya sabar ya nak, ini ujian. Di sana energi Tuhan luar biasa. Mulai dari mana? Ya, jadi orang tua harus mampu juga jadi motivator. Ya, nggak harus berpuisi juga. Yang penting tulus, ikhlas. Tidak saya mudah ikhlas. Ya, kalau kita rata-rata pandai berpuisi kayak dulu, enggak. Saksikan dalam keikhlasan.
Dalam ilmu komunikasi ada istilah vibrasi. Vibrasi itu yang sampai ke hati anak kita bahkan sebelum kita ngobrol sama mereka. Jadi nggak ada yang jam tuh kalau vibrasi orang positif, itu berubah. Berkah dari vibrasi positif orang baik. Apa itu vibrasi? Vibrasi itu perasaan kita kepada anak ya. Ya, sudah ada jaminan dari Allah, anak indah wani abdi. Aku bergantung prasangka hambaku. Jadi ayah benar kalau lihat anaknya, ibu mesti HP. Apa kata mereka di sebelah kita? Amin. Tapi kalau orang tua yang vibrasi positif benar, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa lebih istiqomah dibandingkan ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi yang baik. Maka Bismillah. Kalau kita komunikasi positif, yang akan kita dapati positif. Bahkan sebelum kita ajak mereka ngobrol. Gimana caranya supaya menjadi orang tua yang vibrasinya positif? Setiap kali ingat anaknya wajib doa. Pernah dengar anak ITB lulusan terbaik, anak tukang beca? Ditanya sama tukang beca itu, apakah tukang beca? Maaf bukan masa menggunakan. Apakah bapak tukang beca itu pernah ikut sembilan yang PKL Bunda? Enggak pernah. Tapi harusnya ikut sembilan itu anaknya lebih hebat. Tapi ketika ditanya, bapak ini bisa vibrasinya positif, tapi dia nggak paham tentang vibrasi. Tapi bapak tukang beca ini ketika ditanya, kok bisa anaknya saya berpikir? Apa jawaban bapaknya? Saya ketika melihat anak saya pasti akan doakan dia. Ketika narik beca, keingat anak saya pasti akan doakan dia. Itu yang disebut vibrasi positif. Maka jangan berhenti berdoa dan tunjukkan kita adalah orang tua yang doanya layak didengar sama Allah. Itu doa. Oke, itu udah powerful banget ya. Sebelum bicara tips apapun dalam konteks komunikasi, vibrasi kita sebagai orang tua harus positif. Mungkin pernah dengar kisah Syekh Sudaris yang waktu kecil itu numpahin makanan. Jadi budanya baru selesai masak, masih hangat-hangat itu, tiba-tiba tumpahin tuh, nggak bisa dimakan sama sekali. Sambil marah-marah, kata ibunya, semoga kamu kelak jadi imam masjid haram. Karena perkataan itu didengar sama Allah. Makanya nanti kalau anaknya nakal nggak boleh ngomong ibu ya. Sambil dikucek-kucek nggak apa-apa. Sambil habis itu. Kalau nggak apa-apa jelek. Jelas? Kalau bisa. Masya Allah ya, Allah selalu bersama dengan prasangka kita. Jadi berprasangka baiklah kepada anak-anak kita ya. Mungkin juga perlu mengikhlaskan segala perilakunya ya Ustaz ya, baik itu yang perilaku yang kita sukai maupun belum disukai. Baik,